Celi. Ya, gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu, luar biasa. Ya, bersyukur ya Bu ya kita semua sehat sehingga bisa melakukan tugas dengan baik dan maksimal ya Bu ya. Iya Bu. Baik Bu Intan, pada siang hari ini Bu Intan akan melakukan sesi coaching ya. Iya Bu. Nah, mohon izin Bu saya untuk menjadi observer atau menjadi supervisor untuk mengamati proses coaching yang akan dilakukan oleh Bu Intan pada siang hari ini. Boleh ya Bu Intan ya? Boleh Bu. Iya. Sebelumnya Bu, kita akan mendiskusikan dulu ya Bu ya, untuk rubrik penilaian yang akan kita lakukan selama Bu Intan melakukan coaching ini. Rubrik penilaiannya itu ininya seperti apa Bu Intan? Untuk rubrik penilaian praktek coaching ini Bu, menurut saya itu kita harus mengikuti alur tirta ya Bu. Seperti itu Bu. Ya, baik Bu Intan. Jadi nanti dalam coaching ini saya akan mengamati apakah Bu Intan nanti sudah sesuai dengan alur tirta yang dilakukan dalam proses coachingnya. Seperti itu ya Bu Intan ya. Baik. Untuk kompetensi coaching sendiri, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Intan dalam proses coaching hari ini Bu? Ya, kalau untuk kompetensi coaching yang ingin dikembangkan itu ada 3. Jadi yang pertama adalah kompetensi kehadiran penuh atau present. Yang kedua adalah mendengarkan aktif atau menyimak, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Ya, benar sekali Bu Intan. Jadi kita sebagai seorang coach dalam melakukan coaching itu diharapkan memiliki 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu. Nah, dari ketiga kompetensi ini, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bu? Dari ketiga kompetensi coaching itu, saya itu ingin meningkatkan atau yang lebih spesifik ya Bu, adalah kompetensi mendengarkan aktif Bu. Baik. Jadi dari ketiga kompetensi coaching ini yang ingin dikembangkan untuk diobservasi lebih mendalam itu adalah kompetensi mendengarkan aktif ya Bu Intan ya. Baik. Kemudian Bu, sebelum kita mulai proses coachingnya nih, saya juga ingin tahu dulu seperti apa indikator ketercapaian yang diharapkan oleh Bu Intan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu sebagai seorang coach Bu. Iya. Kalau untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan adalah di sini coachee itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia alami Bu. Ya, bagus sekali Bu Intan. Ya, memang di sini tugas kita sebagai seorang coach itu hanya istilahnya mendampingi, menstimulus ya seorang coachee itu agar dia bisa menemukan sendiri, mendapatkan ide-ide terbaiknya supaya untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dia hadapi. Seperti itu ya Bu Intan ya. Jadi Bu Intan, indikator ketercapaiannya adalah coach ini bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang akan dihadapi. Betul Bu Intan? Betul sekali Bu Celi. Ya, baik. Oke, kalau begitu dari sini saya sudah bisa kita sudah bisa akan memulai nih Bu proses coachingnya. Boleh silakan Bu dimulai. Ya, baik Bu. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam Bu Fedi. Mari silakan. Monggo Bu. Ya, Iya. Bu Feni, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Intan. Oh, sehat sekali ya Bu. Iya, tapi dari tadi saya lihat ini Bu Feni tidak bersemangat ya. Iya, Bu. Tidak ceria seperti Iya, biasanya. Bu. Iya, itu kalau boleh itu kita bisa berbincang-bincang lebih dalam ya Bu. Iya. Biar Bu Feni itu lebih bersemangat lagi, biar ceria lagi ya. Iya, oke. Di sini apa yang Bu Feni harapkan dari percakapan ini Bu?
Iya, begini Bu Intan, jadi saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada pada diri saya, Bu Intan. Iya, memang semua orang itu punya masalah ya Bu, tapi akan lebih baik jika masalah itu kita saling berbagi ya Bu ya. Iya, untuk indikator keberhasilan percakapan ini itu ukurannya apa Bu kira-kira? Jadi inginnya saya itu dalam permasalahan ini saya bisa mendapatkan solusinya, Bu. Jadi nanti permasalahan-permasalahan ini ada solusinya dan saya bisa tenang kembali pikiran saya, Bu. Iya, dari tadi kan kita bahas tentang permasalahan ya Bu ya. Coba kalau bisa Bu Feni bisa ceritakan Bu, sebenarnya Bu Feni ini itu sedang ada masalah apa sih Bu? Jadi gini Bu Intan, pada waktu saya supervisi, nah kepala sekolah saya itu menegur saya. Nah saya disuruhnya itu menggunakan pembelajaran itu yang pakai pembelajaran yang konkret sama menggunakan media audio visual LCD. Nah saya itu Bu Intan, yaitu saya hanya menggunakan buku teks, nggak menggunakan media konkret Bu. Jadi saya mendapat teguran Bu Intan dari kepala sekolah. Makanya saya tidak tenang, makanya saya kepikiran terus Bu Intan seperti itu ya. Iya Bu, memang di sini kepala sekolah itu menasihati Bu Feni untuk bisa lebih baik lagi. Dari permasalahan yang ada ya Bu Feni ya, kira-kira bagaimana strategi yang dilakukan Bu Feni biar tidak ditegur lagi oleh kepala sekolah ya Bu Feni ya? Jadi setelah saya melakukan refleksi diri, saya ingin membuat strategi supaya saya akan mencoba menggunakan media konkret dan menggunakan media audio visual seperti LCD, sehingga anak-anak nanti KBM-nya lebih aktif lagi Bu Intan, tidak monoton, tidak hanya membaca dan menulis aja seperti itu. Iya, memang benar ya Bu, kalau misalkan kita menggunakan media konkret, media audio visual seperti LCD itu sepertinya anak-anak lebih termotivasi lagi, terus bisa meningkatkan hasil belajarnya lagi ya Bu. Mungkin itu bisa menjadi harapan dari Bu Feni ya dengan adanya nasihat dari kepala sekolah ini. Dan ini ya Bu, kalau untuk nasihat ini mungkin tidak usah terlalu dipikirkan ya Bu, itu malah kita bisa menjadi introspeksi diri untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid ya Bu ya. Oke. Untuk strategi yang akan dilakukan oleh Bu Feni itu sudah bagus sekali ya, sudah mau menggunakan media konkret dan media LCD. Tetapi juga media buku teks juga kita masih menggunakan ya Bu, karena sumber belajar itu kan bisa dari berbagai macam, termasuk buku teks maupun media-media yang lain. Kemudian Ibu, dari strategi yang tadi Bu Feni lakukan, kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana itu dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk melaksanakan rencana itu Bu Feni? Jadi saya akan melaksanakannya minggu-minggu ini Bu Intan. Saya akan mencoba langsung mempraktekkan apa yang diinginkan oleh kepala sekolah. Masukan-masukan beliau, insya Allah saya praktekkan. Kemudian setelah nanti saya mempraktekkan, saya akan menemui kepala sekolah Bu Intan, seperti itu. Ya benar sekali ya Bu, bahwa memang sudah bagus tadi langkah yang Bu Feni lakukan, yaitu akan menggunakan media konkret dan LCD, kemudian langsung menghadap kepala sekolah ya untuk membicarakan lebih lanjut dan akan melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah di sini Bu Feni, pastikan sebuah strategi itu kan sebuah rencana ya. Ya rencana itu kan, di dalam rencana itu pasti ada hambatan atau kesulitan-kesulitan. Nah dalam hal ini kira-kira hambatan yang Bu Feni akan lalui itu apa saja ketika melakukan strategi ini ya Bu? Jadi kalau kita itu menggunakan LCD ya Bu, otomatis kita tuh harus siap ketika nanti mati listrik gitu ya, ketika aliran listriknya mati, kita harus siap
strategi apa yang digunakan untuk menggantikan LCD tersebut. Kira-kira metodenya harus ganti, jadi pembelajaran tetap berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, saya harus bisa memanfaatkan LKS, Bu. Selain buku teks, saya akan memanfaatkan LKS juga. Jadi di situ lembar kerja siswa sangat bermanfaat dan sangat membantu saya, Bu. Jadi itu kesulitannya mungkin kalau ada mati listrik itu mungkin itu. Kemudian kesulitan lagi yaitu ketika media konkret yang kita miliki itu tidak sesuai dengan materi bahan ajar itu, Bu. Jadi kita nanti harus mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum KBM dimulai bahwa media konkret ini sudah sesuai belum dengan materi bahan ajarnya, begitu, Bu. Iya, luar biasa sekali ya rencananya, dari mulai strateginya sampai hambatannya aja sudah bisa diatasi ya. Memang benar, Bu, kalau kita sebagai guru itu harus melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, di mana murid itu lebih lebih aktif ya di situ. Jadi bisa menggunakan berbagai media. Kalau misalnya kita menggunakan satu media, mungkin murid itu motivasinya akan berkurang ya, Bu ya. Jadi bisa ditingkatkan lagi dengan media-media yang lain. Dan tadi rencananya Bu Feni juga sudah bagus sekali ya, Bu. Iya. Terus sekarang yang ingin saya tanyakan, apa komitmen yang ingin Bu Feni harapkan dari strategi yang telah tadi direncanakan, Bu? Komitmennya apa? Ya, komitmennya saya itu karena tujuan saya mengajar adalah pokoknya adalah siswa, adalah murid saya. Jadi saya akan melaksanakan KBM sebaik mungkin, baik itu menyiapkan materinya, menyiapkan bahan ajarnya, kemudian memilih strategi pembelajarannya, kemudian metode pembelajarannya itu harus saya lakukan setiap hari. Saya harus komitmen menyiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kebutuhan siswa. Seperti itu. Ya, bagus sekali ya. Komitmennya itu intinya agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar ya, Bu. Iya. Lancar, menyenangkan, dan tidak ada hambatan ya, Bu Feni ya. Ya, untuk menjalankan komitmen itu kita kan perlu yang namanya kerjasama ya, Bu Feni. Nah, di sini kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bu Feni dalam melakukan strategi tadi? Ya, jadi saya itu tidak hanya bekerja sendirian ya, Bu. Iya. Saya butuh dengan rekan sejawat. Saya juga butuh dengan kepala sekolah. Gunanya rekan sejawat adalah membantu saya ketika saya membutuhkan bantuan beliau gitu. Kemudian kepala sekolah saya butuh dukungan dan motivasi dari kepala sekolah ketika saya mengajar ada kesalahan ataupun ketika materi pembelajarannya itu saya tidak menggunakan media konkret ataupun LCD. Makanya sebagai kepala sekolah saya butuh motivasi dari beliau, butuh masukan, butuh saran untuk perbaikan mengajar saya, Bu Intan. Seperti itu. Berarti tadi yang membantu merencanakan strategi yang tadi Bu Feni harapkan itu bisa kepala sekolah dan juga rekan sejawat ya, teman-teman gurunya. Diharapkan kerjasama ini bisa berlangsung lancar ya, Bu. Iya, jadi pembelajaran yang berpihak kepada murid itu bisa terlaksana dengan baik ya, Bu Feni ya. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas tentang masalahnya Bu Feni nih, sampai kita mendapatkan solusinya ya tadi ya, Bu Feni. Solusinya tadi apa ya, Bu, solusinya? Jadi saya sekarang nanti menggunakan benda konkret dan audiovisual. Iya, benar sekali. Jadi di sini Bu Feni sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang tadi Bu Feni alami. Nah, dari awal sampai akhir percakapan kita, apa yang kira-kira Ibu dapatkan? Alhamdulillah, Bu Intan, saya mendapatkan solusinya dari permasalahan saya. Yang awalnya saya itu kurang bersemangat, kepikiran terus dalam hati saya, kemudian rasanya nggak enak gitu sama kepala sekolah ditegur. Nah, sekarang itu saya udah tenang, udah lega, Bu Intan, seperti itu. Alhamdulillah ya, Bu, lebih lega lagi. Memang kalau ditegur oleh kepala sekolah pasti kepikiran ya, Bu. Makanya kita butuh teman curhat. Dan alhamdulillah di sini Bu Feni sudah menemukan solusi dari masalah yang sedang dialami ya, Bu Feni ya. Nah, sekarang
kira-kira tindak lanjut apa yang akan Bu Feni lakukan dari strategi yang telah Ibu Feni rencanakan tadi? Iya, jadi tindak lanjutnya tetap saya itu meminta kepala sekolah dan rekan sejawat itu untuk membantu saya, baik masukannya, baik kritikannya, itu sangat saya butuhkan untuk refleksi diri saya supaya saya mengajar lebih baik lagi Bu Intan, seperti itu. Iya, bagus sekali ya Bu. Tindak lanjutnya memang kita harus selalu bekerja sama ya dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Iya. Tadi perasaannya Bu Feni sudah lega sekarang Bu. Alhamdulillah, Bu Iya, Intan. sudah lega ya, sudah tidak kepikiran lagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah, iya. Ya sudah, kalau misalkan sudah lega, Bu Feni ada yang mau diceritakan lagi? Oh, sudah cukup. Oh, sudah Bu Intan. cukup Bu. Alhamdulillah. Iya. Kapan-kapan nanti kita berbincang lagi ya Bu Feni ya. Baik, Bu Mungkin Intan. tentang curhatan yang lain ya Bu, Iya, bisa Bu. di lain waktu. Iya. Terima kasih ya Bu Intan. Iya. Hari ini Bu Intan sudah mau mendengarkan saya, mendengarkan unek-unek saya, sehingga saya sudah merasa lega dan saya sudah mempunyai solusi dari permasalahan saya. Iya, sama-sama ya Bu Feni ya. Semoga Bu Feni bisa lebih baik lagi ya Bu, karena kita sama-sama guru, kita juga sama-sama belajar ya. Dan di sini juga ketika kita ada masalah kita bisa saling sharing bareng ya Bu. Mungkin bisa ada manfaat yang kita dapatkan dari kita saling sharing ini ya Bu Feni ya. Iya. Terima kasih ya Bu Intan. Iya, Saya sama-sama mohon izin Bu. dulu. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ya, Bu Intan, bagaimana tadi sudah melakukan sesi coaching dengan Bu Feni sebagai coachingnya? Iya, alhamdulillah Bu sudah Bu. Ya alhamdulillah saya bisa mempraktekkan coaching Bu. Iya. Dari tadi saya bingung sekali nih mau ngomong apa gitu. Ternyata alhamdulillah ketika tahu konsep tentang Tirta Bu, jadi saya membuat pertanyaannya itu gampang Bu untuk coachingnya menemukan sendiri masalahnya seperti itu Bu. Ya, betul sekali Bu Intan. Nah, tadi saya juga sudah melihat sendiri ya dan mengamati ketika Bu Intan melakukan coaching dengan Bu Feni, ini sudah luar biasa. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan dulu pada Bu Intan, apa saja yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Intan pada saat melakukan coaching ini yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi? Iya. Jadi yang sudah saya lakukan dalam praktek coaching Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Bu, Iya. seperti itu. Ya, betul sekali Bu Intan. Tadi saya juga mengamati, wah luar biasa Bu Intan ini sudah melakukan sesi coaching tadi dengan menggunakan sesuai alur Tirta. Di mana di situ Tirta adalah T itu tujuan utama. Tadi pada saat sesi coaching juga Bu Intan dengan coachingnya ini Bu Intan bisa membawa si coaching untuk menyampaikan tujuan utama dari sesi coaching ini, yaitu supaya si coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi, seperti itu. Kemudian tadi pada I-nya ini adalah identifikasi. Saya juga melihat Bu Intan itu sudah mampu untuk istilahnya apa ya. Jadi selama sesi coaching itu bisa mengidentifikasi apa saja yang terjadi, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coachee ini, Bu Feni sebagai coachee, Bu Intan sudah bisa melakukan identifikasi dengan baik. Dan juga pada R, rencana aksi, itu tadi juga Bu Intan bisa menyampaikan, ya memancing lah istilahnya, memancing Bu Feni untuk bisa menyampaikan rencana-rencana terbaiknya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dia hadapi saat ini. Nah, di sini luar biasa Bu Intan juga dalam sesi coaching ini bisa menggunakan kompetensi-kompetensi coaching tadi yang sudah disampaikan di awal, ya. Dan juga lalu pada bagian TA tanggung jawab ini dari alur Tirta, ini juga di situ Bu Intan pun sudah melakukan alur tanggung jawabnya ini
dengan Bu Feni ini pada akhirnya itu memiliki sebuah komitmen dan tanggung jawab untuk bisa membenahi diri, melaksanakan KBM itu sebaik mungkin supaya berpihak pada murid. Nah, ini sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pada akhirnya Bu Feni menemukan sendiri solusinya, ya, memiliki ide untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan langkah tadi, yaitu ingin mencoba menggunakan media konkret, ya tadi ya, dengan multimedia, ya LCD segala macam, supaya pembelajaran tidak monoton. Nah, ini luar biasa, Bu. Jadi dalam sesi coaching tadi, Intan sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, dan saya pun melihat bahwa Bu Intan ini sudah mengembangkan kompetensi coaching yang sudah disampaikan di awal, yaitu dari kehadiran penuhnya pun iya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi kita lebih spesifiknya, saya mengamati tadi dari kompetensi mendengarkan aktif. Ini Bu Intan sudah menunjukkan itu. Jadi luar biasa, Bu Intan bisa menemukan kata kunci dari menyimak perbincangan dengan coachingnya tadi. Akhirnya Bu Intan bisa menemukan kata kunci yang bisa diarahkan, kemudian menimbulkan atau mengajukan, akhirnya diarahkan Bu Intan menjadi mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga si coach ini mampu menemukan ide untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dia hadapi. Seperti itu Bu Intan. Nah, kemudian Bu Intan setelah melakukan sesi coaching barusan ini, ya, kompetensi apa lagi sih yang Bu Intan ingin kembangkan? Itu berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja kita lakukan tadi, Bu. Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya Bu, karena memang itu adalah salah satu kompetensi yang sangat penting dalam coaching di sini. Di sini kalau membuat pertanyaan berbobot tuh kayak kita harus mikir kelas gitu ya, kayak harus memberikan stimulus. Ini gimana caranya si coach itu harus menemukan sendiri solusinya dari permasalahan yang dihadapi, bukan sayanya yang memberi solusi. Itu memang harus ditingkatkan lagi, Bu, menurut saya. Seperti itu, Bu Salim. Ya, betul sekali, Bu Intan. Jadi kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini nampaknya mudah, tapi ternyata gampang-gampang susah, ya Bu ya. Iya, betul sekali. Sebab di sini kita harus bisa memberikan stimulus kepada si coach ini supaya dia juga bisa menemukan sendiri ide dari dalam dirinya. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan atau mencari sebuah solusi dari masalah yang sedang dia hadapi. Di sini ketika kita akan mengajukan pertanyaan berbobot ini, kita tidak boleh menggunakan kalimat tanya atau kata tanya yang sekiranya bersifat tertutup, seperti seolah-olah mengapa, kenapa. Nah, seperti itu sudah membatasi diri si coach untuk mengeksplor kemampuan dirinya, Bu. Jadi kita harus menggunakan pertanyaan yang bersifat terbuka, seperti misalnya, apa yang akan Ibu lakukan setelah ini? Lalu bagaimana, Bu, strateginya? Dan lain-lain, ya Bu ya. Ini pertanyaan yang bersifat terbuka ini memungkinkan coach untuk dia akan terstimulus untuk berpikir dan menggali ide dan potensi dalam dirinya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dia hadapi itu. Luar biasa sekali, Bu Intan. Secara keseluruhan, saya melihat sesi coaching yang dilakukan oleh Bu Intan sebagai coach terhadap Bu Feni sebagai seorang coach itu pada siang hari ini saya lihat luar biasa. Sudah sangat baik, dan saya harap Ibu mempertahankan apa yang sudah baik, ya, dan mungkin ada sih istilahnya keinginan-keinginan untuk mengembangkan selanjutnya seperti tadi yang Ibu sampaikan. Nah, di situ saya harap bisa terus dikembangkan lagi, digali kembali, sebab saya melihat potensi yang luar biasa dari diri Bu Intan bisa menjadi seorang coach yang baik, yang sudah memiliki kompetensi seorang coach dan juga berprinsip pada prinsip coaching yang baik, seperti itu. Seperti itu ya Bu Intan ya perbincangan kita hari ini.
besar harapan saya untuk bisa bertemu Bu Intan lagi pada kesempatan yang akan datang. Mungkin ketika Bu Intan juga melakukan coaching-coaching yang lain, saya juga ingin sekali bisa hadir untuk menyaksikan dan melakukan observasi lagi. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi ya Bu Intan untuk bersama-sama berbincang seperti ini. Iya, Bu Charis. Terima kasih juga ya Bu Charis ya sudah mengamati praktek coaching saya sehingga saya tuh bisa merefleksikan sendiri ternyata yang sudah saya lakukan sudah benar sesuai dengan alur tirta, tinggal saya tingkatkan lagi gitu ya Bu. Iya. Untuk praktek selanjutnya barangkali ada teman sejawat saya yang bingung, resah gitu, ingin curhat dengan saya, jadi saya bisa memberikan suatu coaching ya, Iya. bukan memberikan solusi ya, Bukan. tapi melakukan coaching ya dengan teman saya tersebut ya Bu Charis ya. Betul Bu Intan. Iya, saya rasa pertemuan kita pada siang hari ini cukup sekian dulu ya Bu Intan, karena saya rasa Ibu juga akan ada kegiatan lain. Saya juga akan melanjutkan dengan kegiatan selanjutnya. Saya berterima kasih atas penerimaan yang baik dari Bu Intan dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Begitu ya Bu Intan ya. Iya Bu Charis, Iya. terima kasih kembali Bu Charis Iya. ya. Mari Bu Intan.